Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi, sebab-sebabnya tayamum. Salah satu itu ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Asbabut tayammumi, sebab-sebab adanya tayamum. Itu salah satu ada 3 perkara. Faqdul ma'i, tidak adanya air. Wal maradu, dan sakit. Wal maradu, dan sakit. Wal ihtiyaju, dan membutuhkan. Wal ihtiyaju, dan membutuhkan ilaihi, kepada air. Li'atshi hayawanin muhtaramin, karena untuk keperluan hewan-hewan yang dimuliakan. Li'atshi hayawanin muhtaramin, karena untuk keperluan hewan-hewan yang dimuliakan. Pasal ini menjelaskan tentang sebab-sebabnya kita bisa bertayamum. Nah, di sini dijelaskan ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Nah, bagaimana maksudnya tidak adanya air? Jadi umpama ketika di rumah kita itu airnya tidak ada, maka kemudian tidak serta-merta kita ini bisa untuk bertayamum. Maka ada perkara-perkara atau sesuatu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi bahasa gampangnya, kalau tidak ada air, untuk ujuk-ujuk langsung tayamum. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ketika tidak adanya air di rumah kita, maka yang pertama yang harus kita perhatikan, kita ini harus mencari air terlebih dahulu. Nah, ini perkara yang pertama ini kalau bahasanya itu disebut dengan haddul ghaus. Haddul ghaus ini adalah batasan untuk mencari air, itu kurang lebih 300 meter. Jadi kalau di rumah nggak ada air, keran mati, umpama bak kosong, pokoknya tidak ada air sama sekali. Nah, maka yang harus kita perhatikan, terlebih dahulu kita ini harus mencari air. Kurang lebih ya sekitar 300 meter. Berarti kalau rumah kita ini ke depan 300 meter, cari dulu tuh. Ke kanan 300 meter dicari, ke kiri 300 meter, ke belakang 300 meter, wajib untuk dicari. Nah, baik mencarinya itu, dia itu pasti menemukan air atau tidak. Dalam arti, jadi jangan sampai kayaknya nggak ada air dah, nggak usah dicari dah, jangan, cari dulu. Jadi mesti dicari dulu tuh, dalam jarak 300 meter mesti cari, ya ke tetangganya dicari, tanya tetangganya ada air nggak, atau cari orang yang punya kolam air bersih umpama di rumahnya. Nah, jadi mesti harus diperhatikan, dicari dulu. Nah, kemudian batasan yang kedua mencari air itu ada yang disebut dengan haddul qarub, yaitu batasan di mana jaraknya itu kurang lebih 300 meter sampai 3 kilometer. Berarti kalau 3 kilometer dari sini kemana kira-kira? Ke alun-alun ada nggak 3 kilo? Ada alun-alun? Ada kayaknya, kurang lebih ke alun-alun dah.
alun-alun 3 kilo. Nah kalau hadul qorub ini jarak yang 300 meter sampai 3 kilometer itu, maka harus disertai dengan zon yang kuat atau persangkaan yang kuat. Jadi mesti dicari tuh jarak air itu, jaraknya itu 300 sampai 3 kilometer, mesti dicari dulu. Jadi umpama ada keluarga kita atau kita punya keluarga yang rumahnya itu kurang lebih dari rumah kita itu 3 kilo, tanya, ada air nggak di rumah? Oh ada, berarti kita mesti harus datang, harus nyari airnya. Atau juga boleh tidak mencari air bila mana sudah dapat dipastikan air itu tidak ada. Jadi kalau sudah dipastikan air itu tidak ada, ya nggak usah dicari, boleh. Lah, terus dari mana taunya air itu nggak ada? Ya berarti dari informasi atau dari berita tetangga atau dari keluarga sudah yakin pasti air nggak ada. Nah maka boleh tidak dicari air. Nah itu batasan yang 300 meter sampai 3 kilo. Kecuali kalau rumahnya kita punya rumah baru umpama, nggak ngerti sekitaran kita itu, nggak paham ada air atau enggak, cari. Jadi harus dicari. Nah, yang tadi tuh, yang hadul gaus itu, yang tadi yang pertama, batasan yang paling dekat yang 300 meter itu, hatta itu di padang pasir. Namanya di padang pasir kan jarang ya nemu air ya. Tapi meskipun umpama rumahnya di padang pasir, janganlah kayaknya nggak bakal ada air, orang pasir semua, jangan, mesti usaha dulu. Cari dulu airnya, mesti dicari. Nah tapi kalau yang hadul qurb ini itu boleh dicari, harus dicari dulu, atau juga tidak juga nggak apa-apa, asal zonnya itu kuat, persangkaan dalam mencari airnya itu kuat. Jadi mesti jelas. Kalau disebut ada, ya berarti dia itu dapat informasinya yang valid, yang jelas, yang betul-betul air itu ada. Nah kemudian yang ketiga, batasan yang paling jauh atau hadul bu'di. Nah, jadi batasan yang jauh itu berarti ya lebih dari 3 kilometer. Nah itu tidak perlu dicari airnya. Jadi kalau yang hadul bu'di ini batasan yang paling jauh itu lebih dari 3 kilometer, itu kita nggak usah nyari airnya, meskipun di rumah kita airnya nggak ada. Jadi kalau lebih dari 3 kilo nggak usah dicari, meskipun umpama di Cipamengpeng itu air banyak melimpah, kita tahu, maka nggak jadi masalah. Tetap kita diperbolehkan bertayamum. Kenapa? Karena jaraknya sudah melebihi 3 kilometer. Atau di Ciherang airnya banyak, atau lagi banjir begitu umpama, kita tahu ada air banyak di situ. Dari siapa? Dari orang-orang, dari orang Ciherang umpama, dari orang Cipamengpeng umpama. Oh ada air kok di sini. Nah jarak dari rumah kita menuju ke Cipamengpeng itu ternyata lebih dari 3 kilometer. Meskipun airnya ada banyak melimpah di sana, maka kita tetap boleh bertayamum. Jadi kalau yang hadul gaus sama hadul qurb tadi itu mesti dicari. Jadi mesti ada usaha dulu. Nah kalau yang ketiga nggak usah, meskipun airnya melimpah ruah di jarak lebih dari 3 km umpama. Jadi tidak ada airnya itu, nah batasan itu mesti kita perhatikan. Jangan langsung di rumah itu nggak ada air, oh berarti saya boleh tayamum. Nggak boleh, nggak sah begitu. Mesti cari dulu. Jadi yang patokannya bukan rumah kita nggak ada air, jangan. Bukan begitu. Jadi mesti dicari dulu air. Paham kira-kira? Paham ya batasannya. Jadi kalau di rumah nggak ada air, keran mampet umpama, pokoknya bles nggak ada air lah umpama. Oh berarti saya boleh tayamum? Nggak bisa. Mesti dicari dulu.
Nah, jadi sebab tayamum yang pertama itu adalah tidak adanya air dengan syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu mesti diperhatikan. Kemudian yang kedua, wal maradu, sebabnya kita boleh bertayamum itu adalah sakit. Nah, sakit ini bukan sembarang sakit. Nah, contoh orang sakitnya itu, umpama kalau kata dokter, kalau orang itu kena air, penyakitnya malah tambah parah. Nah, itu boleh tayamum. Apa kira-kira penyakit yang kalau kena air makin parah penyakitnya? Cacar nggak boleh kena air ya? Cacar ya, berarti boleh tuh tayamum. Ya kalau sebatas kapuran begitu, oh nanti tambah parah umpama, nggak ada alasan itu begitu. Jadi sekiranya penyakitnya itu kalau kena air tambah parah lah, nah itu boleh tayamum. Jadi sakitnya itu penyakitnya kalau kena air penyakitnya tambah parah, nah itu boleh tayamum. Jadi bukan penyakit-penyakit yang ecek-ecek lah, yang enteng ya. Jadi intinya kalau kata dokter ini kalau kena air bakal bahaya, atau kalau kena air bakal mati, atau kena air bakal tambah parah penyakitnya, nah itu boleh tayamum. Atau orang kalau kena air itu menggigil, luar biasa menggigilnya, nggak kuat lah pokoknya. Nah itu boleh tayamum. Jadi kalau kena air menggigil, badannya itu jadi menggigil, nggak kuat kena air itu karena saking dinginnya air umpama. Nah itu boleh tayamum. Jadi ya kalau sebatas melihat tiis biasa mah, atau itu mah remehnya, nggak boleh tayamum. Jadi kalau kena air tuh badan itu jadi menggigil berat begitu, nah itu boleh tayamum. Nah, jadi sebab yang kedua itu karena sakitnya, penyakitnya itu penyakit apa saja lah pokoknya. Kalau penyakitnya itu kena air sehingga membahayakan itu orang, maka boleh bertayamum. Atau dalam keadaan yang sangat dingin, jadi kalau kena air badan jadi menggigil, nah itu boleh tayamum. Ya, kalau sebatas dingin nungkul mah ya janganlah. Paham ya? Jadi sebab bolehnya tayamum itu sebab sakit. Oh yang tadi tuh, jadi keingetan kelewat. Yang fakdul ma yang tidak ada air. Jadi kan yang tadi yang hadul gaus itu sekitaran 300 meter kan. Nah umpama kita nyari jarak 300 meter, nemu ada air itu di tengah, bukan di tengah hutan, atau ya di tempat yang sepi lah begitu. Nah di tempat sepi itu, kalau orang itu datang ke tempat air yang di tempat sepi itu, khawatir umpama, wah kayaknya saya takut tuh di situ ada harimau umpama, atau di situ ada orang jahat, boleh nggak ke situ? Boleh tayamum. Tapi mesti betul-betul takut ya, bukan pura-pura takut. Beda kan antara takut benar sama pura-pura takut, beda. Atau umpama kalau di situ ada tuh kamar mandi, umpama ada di situ banyak air. Umpama malam-malam mau subuh, umpama mau sholat subuh, wah saya takut kalau ke sana nanti ada ular umpama, atau biasanya di situ ada binatang buas, boleh nggak ke situ? Dengan sebab takut. Meskipun airnya ada di sekitaran 300 meter itu, jadi boleh tayamum. Tapi kalau pura-pura takut, nggak boleh, nggak bisa tayamum. Nah itu sebab yang kedua, itu sakit. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, dan membutuhkan kepada air. Jadi membutuhkan kepada air dengan sebab juga untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hewan-hewan yang dimuliakan. Contoh,
Umpama kita itu di rumah ada 5 galon air. Nah itu air itu cuma segitu-gitunya, cuma 5 galonnya doang, nggak ada lagi. Nah 5 galon air itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari buat si pemiliknya, si orangnya. Juga cukup untuk binatang peliharaannya kalau punya. Nah ini disebutnya hayawanin muhtaromin, hewan-hewan yang dimuliakan. Berarti contoh hewan-hewan yang dimuliakan: kucing, kelinci umpama, sapi, kambing, nah, ya ayam. Nah itu hewan-hewan yang dimuliakan. Jadi 5 galon air itu cukup untuk si punya rumah sama ya hewan-hewan peliharaannya. Nah jadi kalau nggak ada lebih dari 5 galon, wah gimana tuh kalau ini air dipakai buat minum umpama, dipakai buat wudhu, nanti saya nggak bisa minum, nanti saya kehausan. Nah berarti boleh tayamum. Jadi kalau nggak ada lebihnya boleh tayamum. Kecuali kalau ada lebihnya. Jadi umpama 5 galon itu cukup untuk pemilik rumah sama hewan peliharaannya. Nah ternyata si orang itu punya galonnya itu lebih dari 5 galon, umpama 7. Oh saya biasanya itu keperluan itu ya 5 galon, pemilik rumah sama hewan peliharaan saya. Nah ada lebihnya, nah itu nggak boleh tayamum berarti. Jadi kalau ada lebihnya nggak boleh tayamum, kecuali pas. Jadi ingat hewannya itu yang dimuliakan. Emang ada hewan yang tidak dimuliakan? Banyak, ada. Apa itu? Nah di sini disebutkan ghairul muhtarami, hewan yang tidak dimuliakan. Sitatun itu ada 6. Hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Atau sesuatu lah, jangan hewan. Ya hewan atau sesuatu yang tidak dimuliakan. Yang pertama, tarikus sholati, orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi kalau mengikuti alur teks yang disebut oleh Syekh Salim ini, kan tadi kita lagi ngomongin hayawanin muhtaromi kan, hewan-hewan yang dimuliakan. Terus lanjutannya ghairul muhtaromi, berarti kan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Nah di sini yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah itu orang yang meninggalkan sholat itu disebut hewan yang tidak dimuliakan. Disebutnya hewan yang tidak dimuliakan. Jadi orang yang suka meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak mulia, hewan yang tidak mulia. Jadi kalau ada orang yang suka meninggalkan sholat berarti hewan. Hati-hati tuh, itu tarikus sholat tuh hati-hati. Nah, jadi yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua wazanil muhson, dan orang yang berzina muhson. Berzina muhson itu dia itu sudah punya pasangan yang halal, sudah pernah menikah, tapi masih cari yang lain, masih cari lapak yang haram. Nah, maka orang yang zina muhson ini disebut hewan yang tidak dimuliakan. Maka kalau orang yang berzina muhson, secara agama dia harus dirajam sampai mati. Ini perkara ngeri. Masalah zina ini hati-hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara zina. Ini zina ini dosa yang sangat besar. Hati-hati itu. Kemudian wal murtaddu, orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, itu juga disebut hewan yang tidak dimuliakan. Jadi orang murtad, orang yang sudah keluar dari agama Islam, itu juga disebut hewan yang tidak dimuliakan.
Kemudian wal kafirul harbi, dan orang kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang Islam, itu kafir harbi. Maka orang kafir tersebut tidak dimuliakan. Nah, kemudian wal kalbul akuru, dan anjing galak. Jadi hewan yang tidak dimuliakan anjing galak. Jadi kalau ada anjing galak, jangan dikasih minum, biarin aja, nggak usah dikasih minum. Jadi ukurannya galak itu, kalau ada orang lewat gigit, kalau ada orang lewat umpama nyakar, ya dan lain sebagainya lah. Nah itu disebut anjing galak. Kemudian wal khinziru, dan babi. Jadi babi itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan.